dan guru madrasah ibtidaiyah. Dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia. Apakah upaya pemerintah selama ini sudah berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Jadi yang pertama tuh alasannya memang sumber daya manusianya, karena over capacity sumber daya manusia pengawas para warga binaan kurang. Yang kedua juga kita perlu mereformasi social justice, artinya dia tetap harus dihukum, tetapi ada yang setelah direhab ada hukuman-hukuman yang sifatnya kerja sosial. Cuplikan tadi menunjukkan sebuah fakta yang sangat memprihatinkan. Bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan, tempat seorang seharusnya dibina, narkoba masih bisa masuk dan digunakan. Ini jelas jadi tanda bahwa pemberantasan narkoba kita masih jauh dari kata tuntas. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai hal, mulai dari penindakan oleh BNN dan polisi hingga program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun sayangnya angka penyalahgunaan narkoba tetap tinggi. Bahkan banyak pengedar dan bandar justru mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang keras saja belum cukup. Ada kebocoran sistem yang membuat narkoba tetap mudah diakses, termasuk di tempat yang seharusnya steril seperti lapas. Menurut saya, ada beberapa masalah utama yang perlu dievaluasi. Yang pertama, pengawasan dalam lapas masih lemah. Banyak narapidana bisa bebas memakai dan mengedarkan narkoba. Yang kedua, adanya oknum aparat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, program rehabilitasi seringkali hanya formalitas, tidak benar-benar membantu pengguna pulih. Yang keempat, pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba masih minim, terutama di kalangan remaja. Karena itu, saya mengusulkan beberapa solusi penting. Yang pertama, perkuat sistem pengawasan di lapas, seperti penggunaan CCTV, pemblokiran sinyal, dan razia berkala. Yang kedua, rehabilitasi harus ditangani oleh tenaga profesional, bukan hanya formalitas. Dan yang ketiga, lakukan penyuluhan sejak usia sekolah, agar anak-anak mengenal bahaya narkoba sejak dini. Yang keempat, libatkan tokoh masyarakat dan agama untuk memberi pendekatan moral dan spiritual. Dan yang kelima, tegakkan hukum secara adil dan tegas, termasuk kepada aparat yang terlibat. Kesimpulannya, pemberantasan narkoba di Indonesia belum efektif secara menyeluruh. Masih banyak kebocoran sistem yang harus diperbaiki, mulai dari pengawasan lapas hingga kualitas rehabilitasi. Kita sebagai generasi muda harus ikut aktif dalam gerakan anti narkoba, mulai dari lingkungan terkecil yaitu diri sendiri dan teman sekitar. Semoga ke depan Indonesia bisa benar-benar bebas dari narkoba. Saya tutup dengan ucapan zikir fikir amal soleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.